Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Majelis Nurun Nizam dan juga sahabat Zahra yang diketuai oleh Teh Nur Karyati. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Para hubabah, para ustadzah, para syarifah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, yang semoga semuanya senantiasa dalam keberkahan, dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dicintai Allah, disyafaati Rasulullah, disayangi Rasulullah, kelak di hari akhirat dikumpulkan berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cita-cita tertinggi para sahabat-sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan paling akhir yang dimiliki oleh para sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga cita-cita dan harapan tertinggi yang dimiliki oleh para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paham urusan, orang-orang yang mengerti kehidupan, yang belajar banyak, ngerti bahwasanya cita-cita tertinggi yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia adalah bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat nanti. Kita juga nih belajar buat punya cita-cita yang semacam itu. Teman-teman saya sekalian, dulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Harithah, anak muda. Dulu tuh Nabi ada masanya para sahabat-sahabat ngeronda di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau ada di rumah dirondain, Nabi juga kalau sedang bepergian tendanya juga dirondain, dijaga malemin, gitu ya. Khawatir, para sahabat khawatir, jangan sampai nih kita tenang-tenang, enak-enakan di rumah, tahu-tahu Nabi Muhammad kedatangan musuh, kemudian mencelakakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibikinlah jadwal ronda. Ibu-ibu tahu ya, jadwal ronda, Bu. Tiap malam ganti-gantian sekian orang gitu. Ada jadwalnya tuh. Entah per minggu, entah per 2 minggu. Yang pasti begitu terus tiap malamnya, sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ya'asimuka minan nas. Sesungguhnya Allah sendiri yang akan menjagamu dan selalu menjagamu, wahai Nabi Muhammad, dari kejahatan manusia. Nabi kemudian ngumpulin para sahabat-sahabat petugas ronda.
yang biasa ada dalam jadwal ronda nih dikumpulin semua sama Nabi. Nabi kemudian berkata kepada mereka, mulai nanti malam kalian saya bebas tugaskan. Dah, pulang semua, nginep di rumah masing-masing, tidur dengan keluarga kalian di rumah. Tidak perlu lagi menjagaku sebab Allah sendiri sudah menjagaku. Sampaikan sama Nabi firman Allah SWT tersebut. Udah, gak ada lagi tuh yang ronda. Satu malam Nabi Muhammad terbangun di waktu malam, keluar mau ngambil air. Ternyata air di rumah beliau habis. Malam-malam beliau keluar mau ambil air di sumur. Ada satu sahabat namanya Harithah. Nabi dapetin dia. Nabi heran, ya Harithah, malak? Kata Nabi Muhammad, Harithah, ngapain kamu di sini? Kan saya udah bilangin kemarin waktu kumpul tim ronda, kamu gak datang ya? Datang Rasul. Tapi kok sekarang kamu masih berjaga di rumah saya? Nih malam ini aja kebetulan, apa dari kemarin-kemarin juga? Dari kemarin-kemarin juga ya Rasulullah. Oh, udah aja kamu pulang ke rumah, tidur di rumah keluarga. Harithah bilang, maaf Rasul, saya ada di sini bukan buat menjagamu. Apalah arti penjagaan saya sesudah Allah menjagamu? Bisa apa kita sebagai manusia buat melakukan sesuatu jika Allah sendiri sudah melakukannya? Makanya Bu, ibu-ibu juga jangan suka mikir mudah-mudahan anak-anak saya kalau saya masa tua nanti mau ngurusin saya. Ngapain Bu? Ibu kalau doa mintanya nggak usah gitu. Ngapain doa minta ngerepotin orang? Betul? Kalau doa, ya Allah, kapan dan dimanapun saya berada, ya Allah, jangan lepaskan penjagaanmu dari saya ya Allah. Urusi saya, jaga saya, lindungi saya, berikan kepada saya kesehatan zahir batin, biar saya enggak sampai ngerepotin orang. Gitu, betul gak? Orang kalau diurusin sama Allah SWT enggak perlu diurusin sama siapapun. Jadi Ibu jangan sampai Ibu berharap mudah-mudahan anak saya mau ngurusin saya. Artinya Ibu butuh diurusin dong. Minta aja Allah kasih kesehatan zahir batin, Allah kasih perlindungan zahir batin, Allah jadikan kita sehat selamat sampai kita meninggal dunia dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, saya ini jagain rumahmu, berjaga di rumahmu, berdiri depan pintu rumahmu setiap malam, dan akan saya lakukan untuk malam-malam ke depan ya Rasulullah selagi saya mampu, bukan untuk menjagamu melainkan untuk berkhidmah padamu. Kalau siang yang khidmah udah banyak ya Rasulullah. Nabi itu yang bawain sendal, bawain barang-barangnya Nabi udah ada. Namanya Sayyidina Ibnu Mas'ud. Yang nyatetin ucapan-ucapannya Nabi ada. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Biasa dipanggil Abu Hurairah. Yang jadi penulisnya Nabi Muhammad SAW ada. Di antaranya Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanullah. Amin. Semua masing-masing ada. Sahabat terdekat Nabi Muhammad ada. Sayyidina
Abu Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Kayak kalau siang nih banyak yang khidmah sama Nabi Muhammad SAW, yang suka masakin, bersihin baju dan seterusnya. Ada Anas bin Malik, ada juga Safinah Maula Rasulillah. Ada banyak orang-orang yang berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad SAW di waktu siang. Katanya Harithah, Rasul saya nggak kebagian. Boleh nggak Rasul? Kalau malam-malam saya di sini untuk menjaga, bukan untuk menjaga dirimu, tapi jaga-jaga. Kalau engkau malam-malam mau minta diambilin air, mau minta mau pergi kemana, mungkin saya nggak tahu Rasulullah, biar saya bisa khidmah kepadamu wahai Rasul. Bu, ucapannya keluar dari hati, bukan cuman mau nama gitu. Kan ada orang tuh makanya saya mau khidmah, tapi sebenarnya biar saya terkenal, biar saya dimuliakan orang, biar saya kalau hadir majelis dapat VIP. Khidmahmu yang ikhlas. Andai orang gak ada yang tahu gak masalah, andai orang gak ada yang paham gak masalah. Malam dia khidmahnya, habis semua orang kembali ke kamar mereka masing-masing, ke tempat tidur mereka masing-masing, Harithah datang ke rumah Nabi Muhammad, yang bahkan jangankan orang lain, Nabi Muhammadnya aja gak tahu. Andai nggak karena Nabi Muhammad malam itu keluar, Nabi nggak tahu kalau selama ini ada seseorang yang berdiri di pintu rumahnya. Nggak ada ceritanya WhatsApp. Rasul saya di luar ya, kalau ada apa-apa please kabarin saya. Nggak ada, tanpa pemberitahuan. Kenapa begitu? Ikhlas. Nih teman-teman, ini nih yang bikin sesuatu jadi punya nilai. Ikhlas antaramu sama Allah. Peduli amat sama orang, peduli amat sama pandangan orang, peduli amat sama penilaian orang. Segala masalah antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan fima bainana wa bainallah, antara kita sama Allah. Orang nggak tahu, Allah tahu. Dan yang menyeramkan adalah jangan sampai dalam pandangan orang kamu dianggap berbuat sesuatu padahal semuanya ditolak di sisi Allah, karena Allah yang tahu apa maumu. Jangan sampai kamu kira kamu lagi nyari surga padahal cuma nyari nama. Jangan sampai orang kirain kamu begitu soleha, padahal ternyata cuman kepengen hidup dalam keadaan dimuliakan oleh orang-orang. Jangan. Segala urusan terletak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandangmu. Nabi terharu mendengar ucapan dari Harithah. Nabi langsung tanya, ya Harithah, salmi. Nabi itu bu, kalau disenengin, Nabi kan tahu ya mana yang asli, mana yang palsu. Kita sama Nabi Muhammad urusannya mesti hati-hati. Nabi tahu mana cinta yang sekedar kata, mana cinta yang tak berdusta. Nabi Muhammad tahu itu. Nabi ketika tahu nih orang ini nih keikhlasannya, Nabi pengen balas kebaikannya. Terus Nabi Muhammad nanya, salni, kata Nabi, kalau gitu mintalah padaku sesuatu. Minta sama saya, kata Nabi, saya akan beri padamu
Atau kalau sesuatu itu di luar kendali Nabi, aku akan mintakan kepada Allah Ta'ala, yang mana permintaan Nabi tentu akan diijabah Allah SWT untuk Harithah. Bu, saya nggak bisa bayangin kalau itu yang ditanya adalah kita. Ya langsung panjang daftar permintaan kita. Rasul, suami biar hatinya nggak kemana-mana. Ya Rasulullah, rezeki ya Rasul biar lancar, badan biar sehat, waduh segala macam nih mintain sama Allah ya Rasulullah. Tapi Nabi nggak gitu. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil didikan Nabi Muhammad nggak gitu. Mereka tahu apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan. Hadiah apa yang merupakan hadiah terindah, pemberian apa dari Allah yang merupakan pemberian termahal, terbaik di sisinya. Harithah menjawab, ya Rasulullah, sesudah Allah karuniakan iman di hati saya, kemudian Allah izinkan saya menjadi salah satu dari sahabatmu, wahai Rasulullah, nggak ada lagi yang saya pengenin, nggak ada lagi. Saya kehabisan cita-cita, saya kehabisan hajat, saya kehabisan harapan. Yang Allah beri di luar harapan saya, lebih dari cita-cita saya, lebih daripada apa yang bisa diinginkan seorang manusia. Allah anugerahkan kepada saya iman, Allah anugerahkan saya dipilih sama Allah sebagai salah satu sahabatmu, wahai Rasulullah. Habis, saya nggak punya lagi cita-cita, saya nggak punya lagi keinginan. Zirni ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasulullah. Nabi tetap bilang, Salmiya Harithah, kamu harus minta padaku sesuatu wahai Harithah. Ini harus banget nih Rasul, harus banget kata Nabi, harus. Kalau gitu nggak boleh salah-salah kan Rasul mintanya. Boleh nggak saya mikir 3 hari Rasul? Kasih saya waktu 3 hari, saya mau mikir. Biar permintaan saya ini jadi permintaan yang tidak saya sesali. Karena kadang-kadang Bu, kadang-kadang kita tuh suka ngirain sesuatu indah buat kita, bagus buat kita ketika kita belum punya. Begitu kita udah punya, ya ampun nyesel ya. Ada yang pernah kayak gitu. Ada seorang ibu bilang sama saya, Ustazah doain dong biar suami saya betah di rumah. Pergi mulu Ustazah, pergi mulu, jarang